Kali ini, korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat bertambah. Hingga Sabtu siang, tim gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban meninggal dunia. Sementara di Kabupaten Padang Pariaman, dilaporkan 3 orang meninggal akibat bencana banjir dan longsor, sehingga total sementara ada 17 orang meninggal akibat bencana alam di sana. Menyedihkan dan memilukan sekali Pesisir Selatan. Dibantu masyarakat sekitar, tim gabungan berjibaku mengevakuasi korban longsor di Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Korban dihantam longsor sehingga mobil yang dikendarainya masuk ke dalam sungai. Yang diperkirakan sudah meninggal. Tidak hanya satu mobil, akibat longsor itu 3 unit mobil dan 1 pengendara sepeda motor terseret ke sungai. 7 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban banjir dan longsor dengan kondisi meninggal dunia. Korban berusia 54 tahun ditemukan meninggal akibat tertimpa longsor. Dengan demikian, korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor sebanyak 17 orang. Sementara petugas masih mendata korban hilang. Akses sulit dan jalan sempit menyebabkan petugas kesulitan mengevakuasi para korban. Akibat longsor yang terjadi mendadak di pesisir selatan Sumatera Barat, banyak kendaraan terjebak lumpur hingga tidak bisa dipindahkan. Kendaraan yang ada di jalan terjebak lumpur saat longsor terjadi. Para pengendara kebingungan memindahkan kendaraan yang terjebak. Cuaca ekstrem menyebabkan longsor lebih dari 20 titik di pesisir selatan Sumatera Barat. Selatan itu hampir di sepanjang wilayah pesisir terdampak. Ada banyak titik longsor yang di sana, lebih dari 20 titik longsor di sana, dan akses menuju ke sana itu memang sulit. Jalan sempit, kemudian timbunannya tinggi, sehingga memang menyulitkan petugas untuk menjangkau lokasi itu, mengevakuasi korban dan menyelamatkan mereka. Warga Padang, Sumatera Barat tak menyangka jelang bulan suci Ramadan, musibah banjir dan tanah longsor terjadi. Cuaca ekstrim terjadi sejak Kamis sore di Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Longsor menghantam sebuah bangunan rumah ibadah dan 14 rumah warga. Akibatnya, seorang warga ditemukan meninggal dunia, sementara 9 lainnya masih dalam pencarian. Selain longsor, cuaca ekstrim di Sumatera Barat juga menyebabkan banjir. Tim gabungan mengevakuasi korban banjir menggunakan perahu karet. Bersara ini sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam. Itu berapa keluarga yang sekarang dievakuasi oleh tim sahabat? Kalau di sini dua keluarga. Dua kakak. Oke. Apakah untuk keluarga Bapak sendiri dalam keadaan sehat semuanya, Pak? Alhamdulillah. Banjir dan longsor menyebabkan sejumlah ruas jalan terdampak. Akses menuju bandara melalui jembatan kembar misalnya ditutup karena konstruksi jembatan sudah mulai tergerus air. Jalan yang putus kemarin yang akses yang belum bisa dibuka itu adalah Padang Pesisir Selatan, kemudian Pesisir Selatan Bengkulu. Ada beberapa ruas jalan yang longsor dan ada juga yang putus, terutama ada jembatan yang rusak juga. Akibat longsor dan banjir, ditemukan lagi 1 korban meninggal dunia tertimbun longsor. Dengan demikian, korban hilang mencapai 8 orang.
Penanganan pasca bencana, Pemda setempat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Rio Yohanes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Informasi terbaru terkait longsor dan banjir bandang di Sumatera Barat kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Rio Yohanes langsung dari Padang. Untuk penanganan bencana sejauh ini di sana bagaimana dan adakah penambahan total korban meninggal akibat bencana ini, Rio? Ya, Tifal dan juga saudara, hingga Sabtu siang tadi, 14 korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan. Dari laporan sementara, data sementara BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Mohon maaf Rio, saya harus potong laporan Anda. Mungkin bisa didekatkan lagi, lebih jelas lagi suara Anda dan diulang kembali apa yang terpantau sejauh ini dan bentuk penanganannya seperti apa yang dilakukan oleh petugas di sana untuk penanganan bencana. Ya, Tifal, hingga Sabtu siang itu sudah berhasil, tim gabungan sudah berhasil mengevakuasi 14 korban banjir dan longsor. Mereka diantaranya dievakuasi dari daerah Lengayang 1 orang, dari daerah Barong Balantai 7 orang, dan dari daerah Anggai itu ada 6 orang. Totalnya ada 14 orang yang sudah berhasil dievakuasi. Dan dari data sementara BPBD Kabupaten Pesisir Selatan masih ada 6 lagi yang masih dalam pencarian. Selain di Kabupaten Pesisir Selatan, itu ada juga korban di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ada 3 korban. 2 orang korban karena longsor dan 1 orang korban karena terseret arus sungai saat yang banjir melanda. Dan untuk penanganannya sejauh ini memang BPBD Kabupaten Pesisir Selatan itu dibantu penuh oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat. Alat berat sudah dikerahkan untuk melakukan proses pembersihan lebih dari 20 titik longsor yang melanda di Kabupaten Pesisir Selatan. Hingga saat ini beberapa di antaranya sudah berhasil dibuka akses pembersihan material sisa longsor yang menghambat akses jalur jalan menuju ke daerah terdampak. Demikian, Tifal. Oke, untuk kondisi cuaca sendiri saat proses penanganan dilakukan, apakah masih ada tantangan tersendiri yang dihadapi oleh petugas? Dan selain 2 kabupaten tadi, Padang Pariaman lalu juga di Pesisir Selatan, adakah daerah lain yang menjadi fokus perhatian BPBD untuk potensi bencana berikutnya? Ya, untuk saat ini memang berdasarkan informasi dari BMKG yang diterima oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat, itu memang potensi curah hujan tinggi dan ekstrim masih besar di Kota Padang, di Provinsi Sumatera Barat. Dari kejadian yang kemarin itu pada kejadian hari Kamis itu ada 5 kabupaten kota yang terdampak banjir. Di antaranya adalah Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 5 daerah ini terdampak banjir dan ribuan rumah warga terdampak dan puluhan ribu warga sempat mengungsi. Namun sejauh ini hingga Jumat sore kemarin itu banjir sudah mulai surut. Sehingga untuk saat ini pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten kota itu fokus untuk melakukan proses pembersihan material sisa banjir, material longsor, dan juga proses evakuasi pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Demikian, Pak. Dari Padang, Sumatera Barat, Rio Yohanes melaporkan. Terima kasih.